begitu ya. Ya memang, nah ini sangat sangat wajar ya Bapak Ibu ya, karena Amel sendiri memang bukan aplikasi transaksi atau aplikasi inputan ya, yang kita tidak bisa sama sekali mengedit atau memodifikasi ya data-data yang tampil di dalamnya. Data yang tampil di Amel ini betul-betul merupakan data yang kami tarik secara otomatis ya dari aplikasi lainnya ya. Tadi dari Sirup, kemudian dari SPS, ya, dari katalog ya. Ini sama sekali tidak ada proses input di dalamnya, 0% begitu. Jadi betul-betul hasil integrasi dari aplikasi lainnya ya. Oke. Nah ini untuk skema integrasi sistem perencanaan dan Monef kami ya, setidaknya hingga sampai 2024 nih, kita sih bayangannya seperti ini ya. Meskipun memang secara internal ya banyak pembahasan, banyak gagasan terkait skema sistem perencanaan maupun sistem Monef BJP ke depannya ya. Di sini bisa kita lihat selain daripada Amel, kita juga punya ya Monef nasional ya. Di sini masih tampil sebagai Monef NG ya, tetapi ada wacana untuk kita bertransformasi menjadi Monas ya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini singkatan dari Monef nasional ya. Nah, kenapa kita butuh Monef nasional? Karena kalau Amel itu kan memang masih berupa aplikasi Monef yang terdistribusi ya Bapak Ibu ya, sifatnya masih terdistribusi yang ada di masing-masing instansi ya atau masing-masing LPSE ya. Jadi sifatnya tersebar lah. Jadi kalau kita pengen melihat seperti apa sih proses pengadaan yang nasionalnya, nah itu nanti kemudian akan diwakili oleh Monef nasional. Yang saat ini juga sebetulnya malah sebelum Amel lahir ini Monef nasional sudah ada terlebih dahulu ya. Cuma memang saat itu kami masih cukup kesulitan atau bahkan sangat kesulitan ya untuk mendapatkan data yang full begitu, yang akurat. Karena tadi sifatnya SPSE kita yang hingga saat ini masih terdistribusi ya, sehingga masih tersebar di masing-masing instansi, di masing-masing LPSE, sehingga tadi ya kami masih kesulitan untuk mengkolek data di masing-masing LPSE tersebut ya. Nah, sehingga lahirlah Amel, yang nanti kemudian Amel ini yang akan mengirimkan data tersebut ke dalam Monef nasional ya, sehingga bisa kita ramu, bisa kita rangkum ke dalam satu dashboard begitu, yang bisa langsung melihat nih progres pengadaan nasional ya, secara nasional. Oke. Kemudian kita juga punya ya, Bapak Ibu, sekedar informasi, aplikasi yang kami namakan Inaproc Service Bus ya. Jadi Inaproc Service Bus ini merupakan aplikasi yang dapat melayani permintaan data, khususnya data pengadaan untuk instansi tersebut ya. Misalnya Pemprov Jambi ingin mendapatkan data perencanaannya atau data e-katalognya, e-purchasingnya. Ya ini bisa juga selain memanfaatkan Amel, bisa juga mendapatkan melalui ISB. Tetapi memang ISB ini peruntukannya untuk kebutuhan integrasi sistem to sistem ya. Jadi format datanya belum rapi begitu, masih berupa data mentah yang kemudian perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut ya Bapak Ibu. Kalau di Amel kan udah rapi tuh, tinggal dilihat, dimanfaatkan gitu ya, sudah terstruktur. Nah kalau di ISB memang data terstruktur juga, tetapi masih perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut ya, masih berupa data mentah.
Kemudian kita lanjut. Ya, nah ini ya sedikit pembahasan sumber data AML ya. Data AML itu diambil dari mana saja sih? Ya, apakah kalau tadi kan kalau di AML itu ada kalau kita buka AML ada sekitar 5 atau 6 kotak begitu ya. Nah, di kotak pertama, kotak perencanaan itu kami ambil datanya dari SIRUP ya, dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Kemudian di kotak persiapan pemilihan kontrak dan serah terima itu kami ambil dari e-katalog. Nanti di masing-masing tahapannya akan kita coba sampaikan detailnya seperti apa. Kemudian dari kotak persiapan, pelaksanaan, pemilihan kontrak dan serah terima, itu kami juga mengambil data dari SPSE ya. Nah, nanti ke depan akan kita coba tampilkan juga rekapan dari transaksi toko daring ya, khususnya bela pengadaan ya. Yang saat ini ada baru bela pengadaan. Ini nanti akan kita tampilkan juga di AML. Nah, kemudian ada juga kotak pembayarannya. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan aplikasi, terkait dengan informasi pembayaran, untuk yang pemerintah daerah, kami mengambil rencananya mengambil data dari SIPD ya, yang nanti kalau modul penata usahanya itu sudah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman di daerah ya. Nah, selain dari SIPD, memang sebetulnya kita membuka juga ruang integrasi dengan aplikasi lokal begitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi lokal ya? Jadi bisa saja mungkin misalnya Provinsi Jambi itu memiliki aplikasi keuangan atau aplikasi pembayaran sendiri begitu ya. Nah, ini bisa juga untuk dilakukan integrasi langsung dengan AML ya. Supaya tadi tentu biasanya kalau Pemda itu memiliki aplikasi keuangan sendiri, tentu itu biasanya lebih update begitu ya. Nah, ini kalau mau diintegrasikan, nah itu kami juga membuka ruang untuk itu. Nah, tentu dengan perlu mitigasi lebih lanjut lah ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang dibutuhkan ketika itu ingin dilakukan atau ingin diintegrasikan. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini kalau yang Bapak Ibu mungkin ada yang orang teknis begitu, orang IT, ini udah familiar lah ya dengan teknologi yang digunakan oleh AML ya. Kita menggunakan Linux, Apache, Java, kemudian jQuery ya, kemudian database-nya menggunakan SQL ya, untuk security-nya kita menggunakan CSS ya, HTML ya, certified gitu ya. Kemudian play-nya kita menggunakan 1.5 root ya, atau 1.4 ya. Ya memang sedikit bocoran, saat ini kita menggunakan yang modify lah ya, karena kita menggunakan yang open source. Sementara kita tahu sendiri Play itu kan dia updatingnya berkelanjutan lah ya, hingga saat ini udah ada Play versi yang terbaru, sudah sangat jauh ya. Kita masih menggunakan 1.4, tetapi yang dimodifikasi ya,
yang kita modifikasi supaya dapat terus mengikuti perkembangan kebutuhan dalam hal pengembangan sistem gitu ya. Kemudian, nah ini sekilas ya tampilan atau view dari aplikasi Amel ketika dibuka ya. Nah ini sekilas akan langsung dashboard, akan langsung muncul 6 kotak begitu ya, dashboard keseluruhan Satker begitu untuk satu instansi ya. Kemudian langsung muncul data jumlah Satkernya, belanja penghasilan. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Mas Rudi ya. Nah ini memang di Amel ini kami saat ini masih belum ada role-nya ya, tidak seperti Sirup, tidak seperti SPSE, ataupun tidak seperti katalog yang dia punya role-nya masing-masing ya. Misal di Sirup itu punya PPE, ada PPK, kemudian ada admin RUP-nya, kemudian ada PA-KPA-nya ya. Kemudian di SPSE juga demikian, ada PPE-nya, ada PP-nya, ada PPK-nya ya. Ada admin agensi dan lain sebagainya.